Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Imam Nur dengan NIM 701230296. Oke, saya akan menjelaskan apa itu interaksi manusia dan komputer. Tujuan mempelajari interaksi manusia dan komputer atau IMK yaitu meningkatkan usability atau kegunaan. IMK membantu penciptaan antarmuka yang induktif sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakan sistem atau aplikasi, yaitu efisiensi dan produktivitas. Dengan sistem yang mudah digunakan, pengguna dapat bekerja lebih cepat dan efisien, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pengguna. Pengalaman pengguna yang baik, kontribusi dan kenyamanan, kepuasan, dan loyalitas terhadap sistem atau aplikasi tertentu. Keempat, meningkatkan aksesibilitas. IMK memastikan sistem dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kemampuan tertentu. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan pengguna. Desain yang baik dapat mengurangi kesalahan saat pengguna berinteraksi dengan sistem dan meningkatkan keamanan data atau proses. Selanjutnya, manfaat mempelajari IMK. 1. Pengembangan produk yang berorientasi pada pengguna. IMK memberikan panduan dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Kedua, peningkatan kompetitif. Produk dengan antarmuka yang lebih baik cenderung lebih diminati dibandingkan produk kompetitor. Ketiga, efisiensi biaya pengembangan. Desain yang baik sejak awal mengurangi biaya revisi dan perbaikan di masa mendatang. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap standar. IMK membantu memastikan sistem mengikuti standar internasional seperti ISO 9241 atau standar ergonomi antarmuka. Selanjutnya, definisi interaksi manusia dan komputer, atau disingkat jadi IMK. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi yang berfokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem berbasis komputer yang melibatkan manusia sebagai pengguna utama. IMK bertujuan untuk memahami hubungan antar manusia dan teknologi dengan memandukan aspek teknis, kognitif, dan ergonomis guna menciptakan antarmuka yang efektif, efisien, mudah digunakan, dan memuaskan. IMK juga mencakup analisis bagaimana manusia memproses informasi, bagaimana sistem komputer merespon input pengguna, serta bagaimana kedua entitas tersebut dapat saling beradaptasi untuk mendukung produktivitas, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna yang optimal. Perkembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, era awal 1960-an, interaksi berbasis teks dan command line digunakan oleh ahli teknologi. Sebenarnya pada era grafis 1970-an sampai 1980-an, munculnya GUI atau Graphics User Interface dengan ikon, jendela, dan mouse membuat komputer lebih mudah digunakan. Dan era internet 1990-an. Internet dan multimedia menggunakan akses informasi global dengan desain web interaktif. Selanjutnya ada era mobile 2000-an. Layar sentuh dan perangkat mobile seperti smartphone mendominasi dengan desain antarmuka responsif. Dan terakhir ada era cerdas 2010-an sampai sekarang. Ada AI, AR, VR, dan perangkat cerdas menciptakan interaksi natural dan personal. Prinsip usability dalam IMK.
learnability, kemudahan dipelajari. Sistem harus mudah dipahami dan digunakan, terutama bagi pengguna baru. Efisiensi. Sistem memungkinkan menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa usaha berlebih. Memorability atau kemudahan diingat. Sistem mudah diingat pengguna, bahkan setelah tidak digunakan dalam waktu tertentu. Error handling, penggunaan kesalahan, yaitu ada dua, ada prevention, mengurangi potensi terjadinya kesalahan, ada recovery, memberikan solusi atau panduan untuk memperbaiki kesalahan dengan cepat, dan terkadang satisfaction, kemampuan pengguna. Sistem memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan kesimpulannya, interaksi manusia dan komputer (IMK) adalah bidang ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia sebagai pengguna dan komputer sebagai alat yang mendukung berbagai aktivitas. IMK bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga membiarkan pengalaman yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Dalam prosesnya, IMK berfokus pada pemahaman kebutuhan, kemampuan, serta batasan manusia untuk menciptakan antarmuka yang instruktif dan inklusif. Secara keseluruhan, IMK memegang peran penting dalam menciptakan teknologi yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi dapat diakses dan digunakan oleh semua orang. Dengan mengamali dan mengimplementasikan IMK, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang lebih manusiawi, mendukung kebutuhan pengguna, dan memperkaya pengalaman interaksi antar manusia dan komputer di berbagai aspek kehidupan. Itu adalah sekian dari presentasi tentang interaksi manusia dan komputer. Saya ada contoh interaksi manusia dengan komputer itu berupa aplikasi yang digunakan. Itu ini dia. Ini ada aplikasi seperti showroom mobil. Ini adalah bentuk contoh manusia ke teknologi komputer. Itu bisa berupa web. Jadi di sini kan kita bisa seperti menjual mobil, menjual barang-barang gitu kan. Kita di check out. Ini bisa berinteraksi itu ke antar manusia lain melalui komputer. Kita masuk ke bagian admin dulu. Di sini kan, ini adalah bentuk contoh interaksi manusia dan komputer. Itu bisa melalui sebuah link website seperti ini, bisa melalui sebuah video, bisa berupa film, itu yang bisa berinteraksi antar manusia lain tapi menggunakan sosial media. Oke. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Jika masih banyak kekurangan dalam berbicara atau presentasinya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.